Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik yang telah berkumpul di acara webinar ini. Perkenalkan, nama saya Listia, saya dari Humas UIB. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saat ini kita akan mengadakan acara webinar dengan tema menggapai cita dengan beasiswa tanpa membebani orang tua. Jadi kami Humas UIB mengadakan acara ini sebagai awal dari sosialisasi beasiswa untuk tahun ajaran baru. Biasanya kami mengadakan program-program seperti open house. Open house itu kemungkinan besar ada yang udah tahu bahwa kita akan undang sekolah untuk datang ke UIB, melihat fasilitas UIB, berkenalan dengan UIB. Tapi dikarenakan kondisi saat ini, kita tidak memungkinkan untuk mengadakan hal tersebut. Jadi webinar ini adalah awal dari sosialisasi program-program untuk anak-anak, untuk siswa-siswa kelas 12 khususnya. Dalam webinar ini saya akan bacakan sedikit susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, itu saya, kemudian ada sambutan sedikit dari Wakil Rektor UIB, kemudian penyampaian materi ini tentunya tentang UIB-nya, yang akan dibawa oleh saya sendiri, kemudian masuk ke materi kedua, terkait beasiswa dan penempatan kerja. Maksudnya UIB ada program penempatan kerja. Kemudian ada testimoni sedikit dari penerima beasiswa UIB, yaitu beasiswa insan mandiri. Kemudian sesi tanya-jawab, lalu penutup. Jadi webinar ini kita rancang selesai dalam 1,5 jam ke depan. Nah, untuk peserta yang mengikuti webinar ini, pertama, jika ada pertanyaan, bisa langsung, jika ada pertanyaan, bisa langsung di Q&A. Nah, di sini kayak Q&A ini ada yang suaranya belum kedengaran. Mudah-mudahan suara saya udah kedengaran ya, karena tadi belum di-unmute. Kemudian di pertengahan webinar ini, di pertengahan atau di akhir, kita akan kirimkan link absensi. Jadi peserta harus mengisi link absensi ini untuk pertama memverifikasi nama untuk sertifikat. Jadi e-sertifikat. E-sertifikat akan kita kirimkan ke email peserta masing-masing. Kemudian kita juga akan menginformasikan webinar selanjutnya, dikarenakan ada kelebihan bagi peserta yang mengikuti webinar kali ini. Kelebihannya yaitu bisa berkesempatan mendapatkan potongan 10 juta atau setara dengan prestasi 3 untuk tahun ajaran baru. Syaratnya, peserta harus mengikuti 3 webinar. Nah, ini kan baru 1 ya, berarti tinggal 2 lagi nih. Nah, jadi stay tune, kita akan kasih link webinar selanjutnya. Baik, kita akan langsung ke acara selanjutnya. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Wakil Rektor 3 UIB, yaitu Bapak Dr. Hefty Arianto, untuk menyampaikan 2 patah kata. Nah, kita tunggu sebentar ya. Oke, Pak Happy-nya sudah join nih dengan kita. Speakernya dinyalain juga, Pak. Karena saya tadi juga yang menyalakan speaker ternyata. Ya. Oke, nah silakan Pak. Baik, Bu Listia, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada para peserta, baik pengelola sekolah, guru-guru maupun ada siswa-siswi sekolah, ya, atau mungkin kalau ada di sini mungkin ada orang tua juga yang hadir pada kegiatan webinar kali ini. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan kegiatan ini, yaitu yang pertama, kita semua sudah tahu bahwa dan kita semua juga sedang mengalami
situasi di mana sedang ada wabah COVID-19, di mana wabah ini merubah banyak perilaku hidup dari kita semua, gitu ya. Tidak hanya yang ada di Batam atau di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia juga punya perilaku yang mulai berbeda. Apa itu? Salah satunya adalah kita sudah mulai menjaga jarak antar satu orang dengan orang lain, kemudian kemana-mana pakai masker gitu ya. Dan yang paling signifikan itu adalah kalau biasanya pertemuan itu dilakukan secara offline gitu ya, dilakukan entah di warung kopi gitu atau di mall atau di kafe. Nah, karena situasi COVID seperti ini, maka pertemuan tatap muka itu dilakukan secara daring. Bahasa Indonesianya daring, dalam jaringan atau online. Nah, saya bilang tadi bahwa COVID-19 ini merubah pola hidup kita semua, tidak terkecuali di dunia pendidikan. Jadi di dunia pendidikan ini pun pertemuan antara guru dan siswa itu tidak memungkinkan sampai saat ini dilakukan secara offline atau kita dengan tatap muka tradisional di kelas, karena itu sampai saat ini kan COVID-19 ini belum diketemukan vaksin atau obatnya, sehingga pemerintah Indonesia terutama untuk pendidikan tinggi, yaitu pendidikan yang ada di universitas, itu sampai dengan tahun depan semua pembelajaran harus dilakukan secara online. Nah, demikian juga kegiatan ini, sebenarnya kegiatan ini dilakukan oleh Humas UIB secara online karena biasanya kalau situasi normal itu kita melakukan sosialisasi itu dari sekolah ke sekolah. Dan karena tidak memungkinkan untuk itu, maka kita lakukan dengan cara online. Ya, kebetulan siang ini kita lakukan dengan menggunakan MS Team gitu ya. Biasanya ada juga yang menggunakan Zoom. Nah, Bapak Ibu semua, adik-adik sekalian, kita perlu tahu bahwa walaupun situasi sedang dilandanya COVID, tetapi keseharian kita tidak boleh terhambat. Sebetulnya kan begitu. Semua kegiatan, semua aktivitas, walaupun agak menurun ya intensitasnya, tetapi tetap dilakukan. Nah, seperti halnya juga sekolah. Sekolah itu karena ada COVID tidak berarti kita tidak bisa sekolah sama sekali. Dengan adanya teknologi informasi dan telekomunikasi, maka bisa dilakukan secara online. Nah, jadi termasuk juga kegiatan ini kita menyapa adik-adik kelas 12 atau kelas 11 gitu ya, bahwa tidak hanya di sekolah kalian, tapi di kampus kami pun juga pembelajaran sampai ke depan berdasarkan surat edaran Mas Menteri gitu ya, nyebutnya bukan Pak Menteri tapi Mas Menteri, Pak Mas Nadiem Makarim, itu bahwa pendidikan tinggi harus dilakukan secara online. Nah, artinya apa? Bahwa pendidikan itu apapun situasinya tidak boleh terabaikan, tidak boleh berhenti dan harus berjalan terus. Nah, mungkin nanti di beberapa sesi di kegiatan webinar ini akan disampaikan bahwa UIB juga patuh terhadap peraturan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, di mana kita harus melakukan pendidikan semuanya secara online gitu ya. Dan kalau dulu ada istilahnya, kalau Bu Listia itu ada open house, maka karena COVID kita tidak diperbolehkan open house gitu, artinya tidak boleh ada kunjungan rame-rame ke kampus gitu ya, karena itu bisa meningkatkan penyebaran virus COVID-19 ini. Jadi dilakukan dengan cara menggunakan webinar seperti ini. Nah, seperti saya sampaikan tadi bahwa pendidikan itu tidak boleh terhenti karena ada wabah COVID, sehingga tidak ada alasan bagi adik-adik semua, Bapak Ibu semua, atau Bapak Ibu guru bahwa anak didik kita harus terhenti untuk melakukan studi yang lebih lanjut atau studi yang lebih tinggi. Persoalannya adalah dengan adanya COVID ini pasti secara ekonomi atau secara sosial yang paling berasa adalah secara ekonomi, pasti kita akan semua terdampak. Sehingga dampak terutama yang ekonomi itu juga menurunkan daya beli kita, termasuk di dalamnya adalah kemampuan
orang tua untuk membiayai putra-putrinya ke pendidikan yang lebih tinggi. Namun demikian Bapak Ibu tidak perlu terlalu khawatir karena sebetulnya pemerintah kita itu menyediakan banyak beasiswa gitu ya, terutama ketika di dalam situasi COVID ini, dan UIB juga menyediakan beasiswa juga bagi adik-adik yang tetap ingin kuliah walaupun situasi COVID ini. Itu kita menyediakan beasiswa, ada beasiswa yang full scholarship dalam hal ini bahwa dari mulai masuk sampai semester ke-7 itu tidak perlu membayar uang kuliah gitu ya. Ada juga yang partial scholarship. Partial scholarship itu beasiswa sebagian, artinya ada beberapa hal yang ditanggung oleh mahasiswa atau orang tua seperti itu. Nah, yang paling penting sekarang adalah bagi adik-adik yang di kelas 12, yang paling penting adalah Anda mempersiapkan diri agar bisa mengikuti seleksi dan bisa lolos seleksi dari program beasiswa ini. Nanti mungkin Bu Listia melalui program ini juga bisa sampaikan kira-kira apa sih persyaratan agar saya bisa mendaftar program beasiswa dan apa kira-kira kriteria agar saya bisa lolos seleksi di program beasiswa itu. Nanti mungkin Bu Listia dan kawan-kawan bisa menjelaskan. Nah, bagi Bapak Ibu guru itu juga bisa disampaikan kepada kami mungkin di luar forum ini apabila ada siswa-siswinya yang ingin kuliah tapi ada kesulitan tertentu, mungkin bisa dikomunikasikan dengan kami gitu kan ya. Nah, jadi intinya adalah kita tidak boleh mundur sedikit pun karena adanya COVID ini dalam melakukan pendidikan. Kata Pak Presiden, kita harus bersahabat dengan COVID, tapi tetap kita patuh terhadap protokol yang sudah ditetapkan oleh gugus COVID, baik di tingkat nasional maupun provinsi dan kota. Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, adik-adik siswa kelas 12, kelas 11, orang tua, jadi pendidikan tinggi tetap berjalan, dan pemerintah juga menyediakan banyak beasiswa, baik itu untuk mau di PTN, mau untuk di PTS, itu juga ada beasiswa gitu ya. Yang penting adalah rekan-rekan siswa-siswi ini memenuhi kriteria, dan kriteria-kriteria seperti apa nanti akan disampaikan di dalam webinar ini. Mungkin dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Intinya ya sekali lagi kita mau tidak mau dalam situasi ini, dalam situasi yang tidak tahu kapan berakhirnya wabah ini, kita harus tetap mengedepankan namanya pendidikan putra-putri kita, adik-adik kita, supaya bisa menyongsong masa depan yang lebih baik. Dan kalau adik-adik ini berupaya keras dan patuh terhadap persyaratan-persyaratan beasiswa dan dicoba untuk dipenuhi, ya insya Allah hambatan untuk studi ke jenjang yang lebih tinggi itu harusnya tidak menjadi kendala. Kira-kira seperti itu. Baik, jadi sekali lagi itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon undur diri karena juga masih ada webinar yang lain yang harus saya hadiri di jam yang sama. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan melalui Humas UIB ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat luas ya, terutama bagi adik-adik siswa kelas 12, para orang tua, para guru, sehingga nantinya siswa-siswi kita, putra-putri kita masih bisa melanjutkan studi ke pendidikan yang lebih tinggi. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke. Terima kasih kepada Pak Happy atas sambutan sepatah dua patah katanya, sesuai dengan yang diungkapkan oleh Pak Happy sebagai Wakil Rektor 3. Jadi sosialisasi untuk beasiswa ini awal ini kita lakukan webinar ya. Nah, jadi saya langsung ke materi yang pertama. Di sini saya akan menyampaikan sekilas tentang UIB-nya. Mungkin di antara peserta pasti sudah ada yang tahu dengan UIB, ada juga mungkin peserta karena
ada juga peserta yang belum tahu, karena webinar ini kita share ke semua partner kita di seluruh daerah, seluruh Indonesia gitu ya. Jadi pastinya ada yang belum mengenal UIB. Nah, ini tentunya selamat datang di UIB. Kita next aja. Oke, kenapa harus memilih UIB? Nah, di sini ada beberapa alasan kenapa harus memilih kuliah di UIB. Jadi meskipun dalam kondisi saat ini perkuliahan tetap berjalan, jadi kita akan memasuki perkuliahan contoh semester ganjil itu di bulan September. Karena UIB itu biasanya permulaan kuliah adalah di bulan September. Untuk tahun ajaran ini 31 Agustus insya Allah mulai perkuliahan barunya, dan satu semester ini kita akan adakan secara online karena kondisi yang tadi disebutkan. Kita sih berharap, semua mahasiswa berharap keadaan ini cepat berakhir dan kita kembali offline atau misalnya kita bisa bertemu di kelas gitu ya, dan itu diprediksi bulan Januari. Mudah-mudahan prediksinya tepat dan corona semakin menurun. Oke, mengapa UIB? Next aja. Ada beberapa alasan. Nah, ada beberapa alasan mengapa adik-adik sekalian harus memilih UIB. Pertama, ranking UIB atau peringkat UIB. Peringkat UIB ini seperti apa? Next aja. Jadi peringkat UIB mudah-mudahan kalian bisa melihat layarnya ya, slide-nya. Jadi kita masih memakai peringkat tahun 2019 karena untuk tahun 2020 biasanya pemeringkatan akan keluar sekitar akhir Agustus. Untuk pemeringkatan baru, pemeringkatan Universitas seluruh Indonesia itu ada di akhir Agustus. Jadi ini masih bulan Juli ya, jadi belum keluar yang terbarunya. Kita masih ada di peringkat 161 itu di seluruh Indonesia. Kemudian secara Kepri Provinsi Kepulauan Riau, kemudian per daerah Kopertis 10, kita nilainya terbaik gitu ya. Kita universitas swasta terbaik khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Jadi banyak faktor yang membuat UIB ini bisa dikatakan baik gitu ya, paling baik, peringkatnya bagus gitu. Jadi secara peringkat kita nomor 1 di Kepri dan kita targetnya ingin masuk ke 100 besar nasional. Jadi banyak hal yang sekarang kita perbaiki agar kita masuk ke peringkat 100 nasional. Dan kemudian target selanjutnya adalah kita akan coba memasukkan UIB ini ke peringkat akreditasi internasionalnya. Jadi mudah-mudahan tahun ini kita bisa mulai mendaftar, karena dari jurusan-jurusan UIB udah mulai mempersiapkan untuk mengikuti akreditasi internasional. Nah, secara nasionalnya akreditasi kita kan masih B. Nanti 5 tahun ke depan kita akan akreditasi dan mudah-mudahan kita sudah peringkat A. Nah, ketika peringkat A itu kita udah submit untuk akreditasi internasionalnya. Jadi tidak hanya di nasional, tapi kita ingin punya prestasi di tingkat internasional. Ketika kita punya akreditasi internasional, maka peringkat UIB, harapan kami ya, peringkat UIB secara world ranking, peringkat dunia itu akan naik, nah, seperti itu. Baik, kita next aja. Ini secara rankingnya ya. Oke, cara UIB-nya. Kita sekilas tentang UIB. UIB itu tahun 2000, bulan Agustus lahirnya gitu kan. Sekarang kita ada di 6 fakultas, 12 jurusan, ada S1, ada S2. Jadi kita belum ada S3 di UIB ini. Jadi kita sedang mempersiapkan dosennya untuk menjadi dokter dulu, karena kita ingin membuka S3 untuk selanjutnya. Jadi tadi UIB itu swasta ya, swasta di bawah YMTI, Yayasan Marga Tionghoa. Kemudian di sini UIB sudah ada alumni sekitar 5.000 alumni S1, ada diploma ya, ada S1, ada S2, seperti itu. Nah, wah ini slide-nya udah berubah nih. Nggak apa-apa, ini sudah ngecek slide ini kayaknya. Jadi, kita tentang UIB, jadi kalau masuk aktifnya kurang lebih ada sekitar 3.000-an. Jadi mahasiswa di UIB ada S1, ada S2, D3-nya sudah tidak ada lagi. Gitu.
Kemudian mohon maaf ini slide-nya. Jadi kelas UIB ya. Nah, UIB ini ada jurusan-jurusan. Nah, tadi jurusannya jurusan di UIB itu sudah terakreditasi rata-rata. Kalau secara universitasnya kita kan ini ya, kita akreditasinya B. Nah, untuk jurusan-jurusannya itu berbeda. Jadi ada contoh misalnya dari Fakultas Ekonomi. Nah, Fakultas Ekonomi ini adalah jurusan yang paling banyak diminati kalau di UIB ya, karena ada manajemen, ada akuntansi, kemudian ada pariwisata, seperti itu. Oke, untuk akreditasinya, untuk manajemen itu sudah A, kemudian untuk akuntansi sudah A, dan pariwisata sedang proses reakreditasi. Nah, seperti itu. Itu untuk jurusannya. Nanti kita akan perlihatkan untuk jurusannya. Nah, itu. Jadi, tadi ekonomi. Kenapa saya sebutkan ekonomi? Terlebih dahulu, itu jurusan saat ini yang paling banyak digemari ya. Selain ekonomi ada computer science, ini fakultas komputer, ada sistem informasi, ada teknologi informasi. Nah, di sini sistem informasi A, akreditasinya, sedangkan teknologi informasi masih proses akreditasi, karena itu ada jurusan baru. Jadi jurusan-jurusan yang belum akreditasinya itu sedang proses akreditasi. Tentunya computer science untuk ya siswa yang memang tertarik dengan urusan-urusan komputer ya. Sedangkan ekonomi ya untuk yang tertarik yang terkait biasanya rata-rata pengen kalau ditanya pengen jadi pengusaha atau manajer. Ini masuk ke sini. Kemudian ekonomi ada S2-nya yaitu Magister Manajemen atau Master Manajemen. Akreditasinya B. Kemudian next itu ada sipil, itu sudah A. Arsitektur belum terakreditasi karena jurusan baru, jadi sekarang sedang proses akreditasi. Kemudian ada teknologi, industri teknologi, yaitu TE jurusannya, akreditasinya B. Dan untuk saat ini kita tidak membuka lagi jurusan TE, seperti itu. Kemudian ada hukum dua-duanya akreditasinya A, S1-nya A, S2-nya A, salah satu fakultas terbaik ya di UIB karena akreditasinya sudah A loh. Gitu kan. Jadi yang terakhir adalah PBI, Pendidikan Bahasa Inggris, itu akreditasinya B. Nah nanti jurusan-jurusan ini tentunya kalian bisa akses di website jurusan ini masing-masing. Kemudian insya Allah nanti kalau ada sempat kita akan membicarakan jurusan dia lebih lanjut dengan menghadirkan kaprodi-kaprodinya. Jadi kaprodi-kaprodinya akan menjelaskan lebih dalam tentang jurusan ini dan ini kemungkinan akan kita adakan di next webinar gitu ya. Jadi di webinar selanjutnya. Oke, selanjutnya mengapa harus ke UIB gitu ya. Ini salah satu alasan yang utama adalah di UIB Anda berkesempatan untuk terlibat di kegiatan internasional. Jadi 100% Global Exposure Opportunity. Anda punya kesempatan untuk terlibat di program internasional yang macam-macam. Oke, next. Jadi program internasional ini salah satu faktor yang membawa UIB mendapatkan peringkat terbaik. Oke, next. Nah, jadi programnya ini tadi saya sebutkan macam-macam. Anda bisa mengikuti program internasional hanya yang 2-3 minggu, bisa ikut yang 1 semester sampai 2 semester, bisa yang 2+2, 2 tahun di dalam negeri, 2 tahun di luar negeri, kemudian 3+2, kemudian seminarnya dan lain-lain. Jadi program internasional ini memang beda ya, maksudnya yang membedakan UIB dengan universitas lain, terutama di KP ini, karena UIB sudah memiliki sudah bekerja sama dari tahun 2010 gitu ya dengan universitas di luar negeri ini, dan program ini berjalan gitu sampai saat ini dan menawarkan berbagai macam jenisnya. Kalau yang 2-3 minggu ini kebanyakan pengenalan tentang budaya di masing-masing negara gitu kan. Kemudian credit transfer Anda bisa kuliah 1 sampai 2 semester misalnya di Korea, nah, seperti itu. Karena UIB bekerja sama baik dengan Korea. Karena kan mungkin banyak ya yang tertarik dengan Korea, yang bisa ikut ke UIB. Kemudian join degree ini kan ada 2+2, 1+1. 2+2 itu seperti saya sebutkan 2 tahun di UIB, 2 tahun di luar negeri,
kalian bisa punya sertifikat 2, wisudanya pun 2 kali, seperti itu. Oke, next. Nah, kalau yang selanjutnya itu terkait ya Fast-Track 3+2. Jadi 3 tahun di UIB, 2 tahunnya di Taiwan misalnya, Anda udah bisa langsung S2. Jadi udah bisa master. Jadi bachelor, master sekaligus gitu kuliahnya gitu kan. Jadi sekalian aja lah, daripada bolak-balik ngabisin duit misalnya. Sekalian aja di Taiwan, di Taiwan dalam 5 tahun bisa langsung S2, punya 2 gelar, S1, S2 gitu kan. Kalau cewek udah dapat S2 langsung nikah misalnya, kan bisa ya. Kemudian ada kegiatan internship atau magang internasional. Kalian bisa magang di luar negeri, kemudian di UIB-nya sendiri. Internship ini seperti fotonya ada 4 orang ini dari Perancis yang magang di kita gitu kan, dari Mendong Perancis itu magang di kita untuk studi banding seperti itu. Kemudian join seminar pastinya mengikuti kegiatan seminar luar negeri gitu. Oke, next. Jadi program internasional ini banyak diminati oleh mahasiswa UIB karena selain dapat sertifikat, mendapat pengalaman dan mendapat teman ya, yang paling berpengaruh itu kita mendapat teman atau punya network atau jaringan di luar negeri. Gitu. Nah, ini lanjut. Program internasional ini ditawarkan ke berbagai negara karena kita udah kerjasama dengan berbagai partner universitas di luar negeri. Apa aja? Coba next. Jadi apa aja? Ini pastinya ada Taiwan. Jadi ini yang kita lihatnya kan 5 karena ini yang aktif seperti itu. Sebenarnya dengan Taiwan banyak, tapi ini aktif dengan ISO, dengan Mingchi. Nah, Mingchi ini salah satu yang disebutkan yang menggelar program 3+2. Mingchi ini universitas teknologi yang berkaitan dengan teknologi komputer seperti itu. Jadi kalau Anda anak SI misalnya seperti anak komputer bisa ambil program 3+2. Jadi 3 tahun di UIB, 2 tahun di Mingchi, lulus sudah S2. Ya, pasti itu sangat menarik sekali. Cuma di Mingchi ini nggak ada manajemen. Saya kan manajemen. Saya tertarik banget gitu untuk lanjut gitu ya di Mingchi. Tidak ada manajemen S3-nya. Oke, next. Thailand ini dengan 2 universitas. Next aja. Thailand, ada Malaysia, next lagi. Kemudian ada Korea Selatan, nah itu next lagi. Ada Jepang, next lagi. Kemudian ada negara lain gitu. Ada Cina gitu kan. Next lagi. Kemudian dengan negara lainnya, maksudnya negara lain itu ada Kamboja, ada Vietnam gitu. Yang jelas untuk di UIB sendiri yang banyak diminati ada Korea Selatan tadi. Korea Selatan itu masih yang tertinggi gitu, maksudnya tuh yang banyak diminati mahasiswa UIB ke luar negeri. Kemudian Korea Selatan, kemudian Cina itu yang banyak. Yang sekarang kan Taiwan, Jepang, nah, kayak gitu ya. Jadi kebanyakan sih yang milih 4 negara itu, Cina, Korea, Jepang, Taiwan, karena pengalamannya beda aja, nah kayak gitu. Seperti itu. Jadi untuk semua mahasiswa UIB, gitu ya, mahasiswa UIB ya, ini berhak mengikuti program internasional ini. Kita tidak membedakan apa, yang jelas persyaratannya, yang penting masuk seperti itu. Jadi kebanyakan anak-anak akan mendapatkan, terutama ya pengalamannya beda banget. Jadi kayak gini ya di Korea gitu, itu sangat bagus gitu untuk pengalaman internasionalnya. Oke, next selanjutnya tentang apa? Tentang fasilitas kalau nggak salah ya. Selanjutnya aja fasilitas. Tadi kan sebelum acara ini ya melihat ada company profile, itu company profile UIB yang di YouTube gitu ya. Jadi itu dilihatin juga fasilitas. Jadi fasilitas ini memang banyak calon mahasiswa yang masuk ke UIB karena alasan fasilitas seperti itu. Karena kayak benar-benar tempat kuliah katanya seperti itu kan. Jadi memang fasilitas ini ya contohnya sekarang ini kan lagi corona. Sejak bulan Maret itu tidak ada mahasiswa yang datang ke UIB sampai sekarang, tidak diizinkan, bahkan tidak boleh masuk gitu ya, sampai gerbang depan aja. Ini terus gimana? Nah, fasilitas ini tetap kita maintain gitu ya, kita perbaharui supaya ketika selesai corona ini yang tadi jadwalnya Januari akan offline, akan kembali lagi kelas, jadi fasilitas ini tetap kita jaga gitu ya, kita perbaiki supaya bisa langsung dipakai gitu. Jadi maintenance-nya meskipun kan
kalian dan sendiri berita-berita gitu atau apa ditinggalkan gitu tempat kerjanya, pulang-pulang udah berjamur ya gitu ya, udah berjamur lah, udah nggak bisa dipakai. Nah kalau di UB ya nggak bisa kayak gitu, tempat kuliah atau sekolahan harus tetap dijaga gitu ya. Jadi maintenance itu tetap berjalan tiap bulan, itu tiap bulan tetap berjalan, sehingga biaya maintenance tetap ada, karena kita berharap ya musibah wabah ini gitu akan segera berakhir dan kita akan kembali ketemu seperti itu. Jadi ini lab-labnya next aja untuk fasilitas. Nah, fasilitas ini biasanya kita kalau open house, kalau kalian diundang gitu ke sini, ini akan kita bawa keliling gitu, lihatin fasilitas-fasilitas seperti itu. Apa sih ke perpustakaan yang di lantai 6, ke labnya, kemananya lah, ke domnya gitu, ngeliatin ke spot hall-nya dan lain-lain. Ini ke lab komputernya gitu ya. Next aja. Jadi ini fasilitas ini ya, asramanya gitu kita lihatin. Apalagi nih asrama nih. Asrama ini baru ada kan di akhir tahun. Asrama ini untuk tahun pertama ini gratis gitu. Gratis. Jadi diperuntukkan untuk calon mahasiswa yang di luar daerah, bukan yang untuk Batam ya. Untuk luar daerah. Karena kan kalau di Batam orang Batam biasanya udah ada orang tuanya, rumah orang tua udah ada rumah saudara sih, dan tapi kasihan tuh yang di luar Batam. Karena jumlah mahasiswa UIB banyak yang dari luar daerah juga gitu. Nah, seperti jadi asrama ini diperuntukkan untuk yang luar daerah. Jadi udah disediain tempat tidur, kursi belajar sama lemari pakaian. Tidak ada AC, belum ada AC. Jadi kalian buka pintu aja itu anginnya udah masuk gitu. Angin dingin, angin panas sudah masuk. Jadi ini lumayan. Satu kamar ini bisa berapa orang gitu kan? Bisa 4 orang. Bisa 4 orang ya. Sampai sekarang belum penuh gitu ya. Jadi untuk apa sih, kalian bisa daftar ke Humas untuk di asramanya. Ini asramanya tentunya di dalam kampus, sehingga untuk yang dua daerah itu aman gitu, karena dijaga gitu kan kalau di dalam kampus. Oke, next aja. Fasilitas lainnya, ruang meditasi tentunya ada ruang musola, kemudian next ada macam-macam ya, lab arsitektur seperti itu. Ini lab arsitektur keren. Kemudian ada lab pariwisatanya. Kita next aja lagi. Jadi masing-masing jurusan itu ada labnya. Kemudian ada gym dan band gitu ya. Nah, gym ini baru dibuka awal tahun kalau nggak salah ini, awal tahun akhir tahun gitu ya. Sama ini banyak kita maintenance karena masih banyak yang pakai gitu kan. Jadi boleh pakai ruang gym, ruang band seperti itu. Next. Kemudian ada ruang Vicon, video conference untuk tatap muka, seminar tatap muka jarak jauh. Kemudian next lagi, tentunya ada aula, ada kantin, nah seperti itu. Next lagi aja. Kemudian ada sport hall. Jadi ini antara mau yang futsal, basket, tenis atau voli itu bisa di dalam sini. Sport hallnya baru jadi awal tahun. Kemudian next ada klinik dan lain-lain ya gitu ya. Nah, ada klinik sistem. Nah, oke. Itu yang dari saya. Yang jika ada pertanyaan boleh langsung ke ini ya, Q&A. Nah, kita selanjutnya akan bahas tentang job placement service, tentang penempatan kerja di UIB. Nah, ini yang akan bicara bukan saya lagi, tapi ada dari rumah saya yang lain, yaitu Ibu Ratih. Ibu Ratih akan menjelaskan tentang penempatan kerja dan beasiswanya apa aja. Nah, itu seperti itu ya. Jadi teman-teman yang penasaran tetap stay tune. Dan saya infokan lagi bahwa kalian harus mengisi absensi. Nanti absensinya akan kami share. Kemudian kalian isi dengan baik, dan kita akan ada penawaran beasiswa prestasi 3 bagi yang ikut 3 webinar. Itu ya, kasih tahu teman-temannya. Oke, kita lanjut ke Ibu Ratih. Oke, baik. Terima kasih Bu Listia atas waktunya. Saya mengucapkan selamat datang kepada adik-adik, kepada para guru yang memang mungkin ada di sini, kemudian para orang tua yang hadir dalam acara webinar kali ini. Nah, untuk sesi selanjutnya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang sangat penting terkait dengan beasiswa yang ada di UIB. Kemudian yang pertama kali harus saya sampaikan adalah tentang job placement service.
Dan ini adalah salah satu fasilitas yang memang sudah dilakukan UIB dari sejak dulu. Jadi kita memberikan kesempatan kepada teman-teman yang pengen kuliah sambil kerja. Jadi kita memberikan kesempatan itu, kemudian bisa juga sambil kuliah. Tetapi di sini poinnya adalah sebenarnya kuliah sambil kerja, bukan kerja sambil kuliah. Nah, bagaimana sih cara melewati kerja sambil kuliah atau kuliah sambil kerja ini, dan apakah teman-teman yang selama ini kerja sambil kuliah di UIB ini lulusnya tepat waktu? Nah, itu adalah salah satu pertanyaan yang sering sekali dipertanyakan oleh beberapa siswa di SMA. Jadi itu yang sering saya dapatkan, bagaimana sih caranya melewati kuliah sambil kerja. Nah, kita akan ada testimoni. Jadi tenang aja, teman-teman yang lain tenang aja. Jadi kita ada testimoni dari salah satu mahasiswa penerima beasiswa full. Kemudian dia juga sambil kerja di UIB, ditempatkan di UIB, dan saat ini sudah masuk di semester 2. Nah, jadi nanti dia akan bercerita, berbincang-bincang tentang bagaimana sih caranya untuk melewati kuliah sambil kerja. Apakah dia bisa membagi waktu selama kuliah dengan kerja? Karena kan kita kan sistemnya dari pagi sampai sore itu kita adalah sistemnya kerja. Jadi dari sore sampai malam itu kuliah. Tetapi ada juga di UIB yang mereka kerjanya dibalik. Jadi mereka kuliah dulu pagi-pagi dari jam 9 sampai jam 3, kemudian lanjut kerja sampai jam 8 atau jam 9 malam, seperti itu. Nah, jadi nanti kita akan kupas habis tentang bagaimana sih kuliah sambil kerja ini. Next. Oke, nah ini adalah schedule yang dibuat oleh UIB. Jadi biasanya kita tidak hanya kerjanya di mana sih, pasti ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang masuk ke UIB gitu atau ke Humas. Kerjanya sebenarnya di mana gitu? Apakah kerjanya di UIB atau kerjanya di luar UIB? Dan apakah kalau di luar UIB itu dicarikan oleh UIB-nya atau seperti apa? Nah, itu adalah pertanyaan yang sering muncul. Nah, sebenarnya untuk pekerjaan yang kita fokuskan yang pertama kali adalah untuk mahasiswa penerima beasiswa full. Nah, jadi untuk penerima beasiswa full, kita akan tempatkan di UIB. Seperti itu. Nah, tetapi tenang aja, kalau misalnya dapatnya nggak full gimana? Misalnya dapatnya hanya prestasi 1 atau dapatnya hanya prestasi 2. Prestasi 1 atau prestasi 2 itu apa sih? Gitu. Nah, prestasi 1 atau prestasi 2 nanti akan saya jelaskan di bab di slide beasiswa, tetapi sebelumnya saya ingin menyelesaikan yang ini dulu. Nah, jadi untuk penempatan kerja sendiri, teman-teman nanti yang penerima beasiswa full, teman-teman nanti akan ditempatkan kerja di UIB. Semuanya apakah ditempatkan kerja di UIB? Kita tidak bisa mengatakan bahwa semuanya penerima beasiswa full ditempatkan kerja di UIB seperti itu. Nah, di UIB itu setiap tahunnya akan ada regenerasi. Jadi karena semua penerima beasiswa, baik penerima beasiswa full maupun beasiswa parsial, itu mereka ditempatkan kerja di UIB kalau misalnya memang ada posisi yang kosong. Biasanya posisi-posisi yang kosong itu adalah posisi administrasi atau staff, seperti itu. Nah, jadi kadang memang ada slot untuk mahasiswa yang beasiswa full itu bekerja di UIB, ada juga nanti yang karena memang slotnya masih ada, jadi kita memanggil mahasiswa beasiswa parsial. Jadi ada kesempatan kerja oleh beasiswa parsial untuk kerja di UIB, seperti itu. Tetapi apakah semuanya dapat kesempatan kerja di UIB, atau ya semua yang mendaftar yang mau kuliah di UIB bisa kerja di UIB seperti itu? Nah, itu kita belum bisa memastikan, jadi tergantung apakah memang ada posisi yang kosong pada saat itu. Tetapi setiap tahunnya itu pasti ada mahasiswa yang masuk untuk bekerja di UIB. Nah, itu kita adalah salah satu fasilitas dari kita untuk mahasiswa agar mahasiswa bisa tetap kuliah. Nah, teman-teman di masa pandemik seperti ini, masa era new normal yang mungkin memang ekonominya sedang goyah atau sedang aduh saya nggak mau kuliah deh gitu. Ini kan untuk kuliah tahun depan ya. Kalau tahun ini kan kita sudah berjalan beasiswanya dari tahun kemarin. Nah, ini untuk kita kuliahnya tahun depan. Nah, kalau misalnya memang di tahun depan aduh gimana ya, sulit nih mau kuliah gitu. Nggak usah kuliah aja deh dulu, tunggu lagi tahun depan, sayang banget. Nah, saya merekomendasikan untuk tetap coba aja daftar, mana tahu teman-teman bisa dapat beasiswa full seperti itu. Dan kalau misalnya tadi, oh iya, kalau misalnya nggak kerja di UIB, kerjanya di mana? Nah, ini adalah salah satu
rangkaian yang ada di UIB. Jadi yang pertama itu kita punya data partner. Jadi partner-partner kita yang ada di beberapa perusahaan dengan beberapa tempat-tempat yang menyediakan lapangan kerja itu biasanya akan mengirimkan lowongan kepada kita. Jadi mereka akan menanyakan apakah ada mahasiswa dengan standar atau kualifikasi seperti ini. Nah, biasanya sudah akan kita tampung. Nah, kemudian teman-teman itu nanti akan kita berikan rekomendasi seperti itu. Jadi coba teman-teman daftarnya di sini seperti itu. Nah, kalau untuk deadline yang ini, teman-teman mungkin ini tidak bisa dijadikan acuan karena ini mungkin bisa saja berubah, tapi ini sudah kami buat sebelumnya. Nah, kemudian adalah submit CV. Jadi setelah teman-teman nanti sudah kita rekomendasikan, teman-teman nanti akan membuat CV. Nah, dari sini teman-teman sudah harus bisa belajar membuat CV. CV itu adalah kurikulum vitae. Jadi teman-teman nanti akan membuat data diri teman-teman itu sebaik mungkin. Bu, kita kan masih SMA, terus kita apa dong yang kita buat gitu? Oh, tenang aja, teman-teman yang punya dari sekarang, teman-teman bisa mempersiapkan diri. Ini kan masih kelas 11 ya, mungkin ada yang kelas 11 ke kelas 12, atau juga ada yang memang sudah kelas 12. Nah, teman-teman bisa menggunakan waktu 1 tahun dari sekarang itu untuk mencari banyak sekali kegiatan. Artinya teman-teman bisa mengikuti kegiatan seminar untuk menambah kemampuan soft skill teman-teman seperti itu. Jadi CV ini, untuk membuat CV ini teman-teman nanti bisa membuat sebaik mungkin untuk pengalaman 1 tahun ke depan seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir nanti CV saya apa ya seperti itu. Oh, saya mau ikut apa ya biar nanti CV saya bagus. Nah, jadi dari sekarang teman-teman sudah mempersiapkan CV. Artinya adalah CV ini nanti akan digunakan untuk teman-teman kita bantu untuk disalurkan ke partner-partner yang UIB punya. Tapi apakah ini pasti dapat kerjanya? Nah, itu juga pertanyaan kepada kami. Kita nggak bisa menjamin karena bagaimanapun user yang akan menentukan apakah user suka atau user merasa teman-teman itu capable untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab di perusahaan mereka. Nah, jadi di sini poinnya adalah teman-teman yang memang benar-benar harus menggali potensi diri dan harus benar-benar maksimal dalam membuat CV maupun interview. Dan dalam tesnya juga seperti itu. Jadi UIB nggak menjamin, tetapi UIB membantu memberikan arahan seperti itu. Nah, itu boleh nanti teman-teman kita punya career center juga. Nah, kemudian nanti ada selection of CV-nya. Jadi kita akan menseleksi CV-CV mana yang memang benar-benar akan kita salurkan kepada perusahaan yang memang membutuhkan. Nanti teman-teman akan interview juga nanti teman-teman di sana teman-teman akan seleksi CV lagi. Nah, mereka yang akan seleksi, kemudian mereka akan interview dan akhirnya teman-teman akan start bekerja. Ini adalah proses-proses yang kalau misalnya teman-teman memang kerjanya di UIB maupun di non-UIB seperti itu. Walaupun nanti yang penerima beasiswa full nih, saya penerima beasiswa full nih, tapi saya harus udah pasti masuk belum gitu? Ya belum tentu, karena teman-teman juga akan diinterview apakah teman-teman secara public speaking-nya bagus, komunikasinya bagus, bisa bekerja sama. Nah, jadi saran saya dari sekarang teman-teman harus menggali potensi jika teman-teman ingin kuliahnya gratis. Ya, jadi teman-teman harus menggali potensi jika ingin dapat beasiswa, jadi benar-benar belajar dan persiapkan dari sekarang. Itu untuk job placement di UIB maupun yang non-UIB seperti itu. Jadi sebelum teman-teman nanti apakah teman-teman benar-benar diterima bekerja di UIB-nya, nah teman-teman akan melewati beberapa tempo dulu untuk kita cek dan kita cross check apakah teman-teman memang bisa bertahan untuk bekerja di UIB seperti itu. Tetapi tenang aja, semuanya itu akan melewati pelatihan-pelatihan yang akan memberikan atau mendongkrak kemampuan teman-teman semua. Nah, itu adalah dari job placement di UIB. Nanti teman-teman boleh nanya, misalnya saya sudah keluar dari pembahasan ini, teman-teman boleh menanyakan di sesi yang selanjutnya. Seperti itu. Jadi nanti bisa tanya di Q&A, jadi teman-teman bisa catat apa yang mau ditanyakan tentang job placement in UIB. Nah, saya akan next ke beasiswa. Next. Nah, ini dia. Ini yang pasti teman-teman tunggu-tunggu. Saya pengen kuliah, tapi saya pengen beasiswa. Kenapa? Karena saya nggak punya biaya untuk kuliah.
Nah, itu adalah banyak permasalahan yang memang kita temui. Jadi banyak yang memang mampu untuk kuliah, tapi karena nggak ada dana untuk kuliah, jadinya nggak bisa kuliah. Begitu. Nah, tenang aja, UIB setiap tahun dari dulu sampai sekarang, itu selalu memberikan beasiswa sampai 10 miliar. Artinya adalah UIB tidak membatasi berapa banyak siswa yang akan kita berikan beasiswa untuk masuk menjadi mahasiswa di UIB. Jadi kita nggak terbatas misalnya, di tahun depan kita hanya membatasi 40 mahasiswa saja untuk mendapatkan beasiswa full. Enggak, kita nggak membatasi seperti itu. Jadi siapa saja yang memang memenuhi kriteria untuk masuk di UIB, siapa saja yang memang memenuhi kriteria untuk mendapatkan beasiswa di UIB, dan kemudian kuliah sambil kerja, itu akan kita berikan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman nggak usah pesimis dulu, saya kayaknya tahun depan nggak bisa kuliah, saya mau kerja dulu aja. Enggak, jangan. Jadi kalau misalnya memang ada sesuatu yang memang ada kesempatan yang memang memberikan kesempatan teman-teman untuk kerja sambil kuliah, kenapa enggak? Jadi jangan sampai membuang waktu teman-teman. Tapi saran saya ya, seperti yang saya bilang, persiapkan diri teman-teman dari sekarang, 1 tahun ke depan untuk mendapatkan beasiswa ini. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa tidak ada pembatasan berapa jumlah mahasiswa yang kami berikan untuk beasiswa full, tidak ada. Nah, ini adalah full scholarship yang kami berikan. Jadi kita memberikan 2 jenis beasiswa untuk beasiswa full. Yang pertama adalah Cemerlang Scholarship. Nah, yang kedua adalah Insan Mandiri. Nah, apa sih bedanya antara kedua beasiswa ini? Karena dua-duanya ini sama-sama free uang kuliah selama 7 semester. Artinya teman-teman nggak perlu bayar uang semester Rp1 pun dari semester 1 sampai semester akhir, kecuali teman-teman untuk daftar ulang Rp2.500.000. Nah, untuk Cemerlang Scholarship ini, teman-teman sama, hak dan kewajibannya sama. Jadi yang pertama itu free, untuk semester 1 sampai semester 7 teman-teman nggak perlu bayar uang kuliah. Yang kedua, teman-teman ditempatkan bekerja di UIB. Nah, tadi yang saya bilang ini adalah untuk bekerja di UIB. Nah, kemudian teman-teman ini adalah beasiswa prestasi. Jadi teman-teman yang merasa memiliki prestasi dari level akademik maupun non-akademik, kemudian dari levelnya level provinsi, misalnya banyak memenangkan perlombaan cerdas cermat atau perlombaan, Kak, kalau misalnya saya olahraga bisa nggak? Bisa. Kalau misalnya memang lombanya itu tingkat provinsi, misalnya lomba basket atau lomba futsal, tapi memang tingkatnya provinsi, itu teman-teman bisa ngajuin. Jadi Cemerlang Scholarship ini memang diberikan untuk teman-teman yang memang mau kuliah. Sebenarnya teman-teman mampu juga buat kuliah, tapi teman-teman nggak pengen dapat beasiswa juga gitu. Nah, kita tetap akan memberikan beasiswa ini. Namanya beasiswa Cemerlang, beasiswa prestasi. Syaratnya lagi untuk masuknya paling enggak nilainya untuk ujian saringan masuknya, teman-teman paling enggak memiliki nilai 80. Jadi kalau misalnya teman-teman punya nilai 80, lebih kurangnya minimal 80, teman-teman bisa lewat untuk masuk beasiswa Cemerlang, seperti itu. Nah, tapi rata-rata nilai rapornya juga harus sesuai dengan standar yang diberikan oleh pihak UIB, seperti itu. Nah, kalau itu cuma untuk beasiswa Cemerlang aja ya, yang full scholarship, cuma untuk yang berprestasi aja ya, enggak. Tenang aja, kita ada yang satu lagi namanya Insan Mandiri atau Bidik Misi. Nah, ini adalah beasiswa yang juga bisa menggunakan KIP, Kartu Indonesia Pintar. Nah, ini sama juga untuk fasilitasnya, teman-teman mendapatkan free 7 semester. Jadi teman-teman nggak perlu bayar uang kuliah dari semester 1 sampai semester 7. Nah, ini adalah untuk teman-teman yang memang kurang mampu secara ekonomi atau benar-benar nggak mampu secara ekonomi, nggak punya uang sama sekali untuk kuliah, tapi punya kemampuan untuk kuliah. Nah, di sini teman-teman yang memang punya kriteria seperti itu, nggak usah pesimis, nggak usah minder karena nggak bisa kuliah, teman-teman bisa nyoba ini. Jadi sama, ini nggak perlu bayar uang kuliah dari semester 1 sampai semester 7, kemudian teman-teman juga ditempatkan untuk magang di UIB. Artinya kuliahnya udah gratis, habis itu teman-teman juga memiliki kesempatan untuk bekerja di UIB, dan bekerja di UIB ini juga dibayar, digaji. Sama seperti staf yang lain, hanya mungkin gajinya kita nanti akan sesuaikan karena teman-teman baru tamat SMA, seperti itu. Nah, kalau misalnya bisa nggak ya gajinya buat jajan, bisa banget. Nah, nanti ada teman-teman salah satu mahasiswa yang akan memberikan testimoninya bahwa dia bisa nabung
gitu. Dia nggak bayar uang kuliahnya sama sekali. Dia bisa jajan tapi dia juga bisa nabung kayak gitu. Nah, teman-teman nanti harus dengar ya, harus dengar gimana sih bisa seperti itu gitu. Nah, kemudian kalau untuk yang insan mandiri, teman-teman harus menyerahkan surat keterangan tidak mampu minimal dari kantor lurah seperti itu. Nah, untuk nilai masuknya di UIB berapa? Paling enggak minimalnya 65. Kalau tadi cemerlang 80, untuk insan mandiri 65 sudah bisa mendapatkan beasiswa insan mandiri ini. Tentunya dengan ada beberapa yang harus dilewati lagi, bahwa nanti kita akan ada survei apakah benar calon mahasiswa ini adalah benar-benar tidak mampu dan layak untuk mendapatkan beasiswa insan mandiri. Nah, kemudian yang terakhir juga yang harus teman-teman lihat adalah beasiswa ini juga paling tidak di level akademik atau non-akademik, teman-teman memiliki prestasi paling nggak ada ya nilai rapor untuk di sekolahnya paling nggak 10 besar atau 1-3 besar seperti itu. Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir, baik yang mampu maupun nggak mampu itu tetap punya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa full dan mendapatkan kesempatan kerja di UIB. Next. Nah, tadi teman-teman mungkin ada mendengar sedikit tentang beasiswa parsial ya, atau prestasi scholarship yang dia adalah kita memberikan potongan. Nah, ini yang tadi akan saya jelaskan, bahwa kalau misalnya beasiswa parsial itu bisa kerja di UIB juga nggak ya? Nah, ini kita tidak bisa menjawab bahwa pasti bakal ditempatkan bekerja di UIB karena tidak ada persyaratan untuk magang di UIB untuk beasiswa parsial. Tetapi jika memang dibutuhkan, jika memang pada saat itu slotnya sudah kosong atau ada posisi kosong mahasiswa yang memang mungkin pada saat itu kita hanya mendapatkan mahasiswa yang full scholarship itu hanya 20 mahasiswa, seperti itu. Nah, jadi kita akan menambah di mahasiswa penerima beasiswa parsial. Nah, beasiswa parsial ini beasiswa yang seperti apa sih? Nah, beasiswa parsial ini adalah beasiswa prestasi yang kita memberikan potongan untuk uang kuliah dan uang gedungnya. Jadi saya akan jelaskan sedikit. Kita ada 4 beasiswa prestasi. Yang pertama kita ada prestasi 1. Nah, prestasi 1 ini kita mendapatkan free 50% uang kuliah. Jadi teman-teman hanya bayar setengahnya aja. Misalnya uang kuliah UIB itu dari untuk yang dari semester 1 sampai semester 7 per semesternya misalnya itu 9 juta. Nah, teman-teman hanya bayar 4.500.000 aja untuk beasiswa prestasi 1. Lumayan banget kan potongannya. Nah, itu benar-benar bisa teman-teman berarti 1 bulannya ya, kalau 4,5 bagi 6 sekitar 1 bulannya 700 ya, 600 sampai 700.000. Nah, jadi teman-teman bisa hitung-hitung lagi, ternyata kalau misalnya dapat beasiswa parsial, misalnya nih nggak dapat di beasiswa full, wah bisa juga ya kalau kuliah sambil kerja pun kita bisa tetap bayar uang kuliahnya. Nah, kemudian itu free-nya sampai 6 semester. Nah, sebenarnya untuk semua teori, kita tuh biasanya berakhirnya dari 1 sampai 6 semester. Biasanya semester 7 itu udah skripsi. Nah, jadi kita akan memberikan free untuk 50% uang kuliah dan free 100% uang bangunan. Teman-teman nggak usah khawatir, nanti misalnya, aduh kita harus bayar uang bangunan nggak ya, uang bangunan UIB kan mahal, apalagi mungkin sekarang lagi pembangunan gitu ya. Tenang aja teman-teman, untuk prestasi 1 ini benar-benar free uang gedung 100%, kemudian untuk uang kuliahnya hanya bayar 50% aja. Kemudian untuk prestasi 2, nah prestasi 2 teman-teman itu free-nya 25%, artinya teman-teman bayar hanya 75%. Ya, kemudian teman-teman tetap dapat free 100% uang gedung. Jadi teman-teman nggak perlu bayar uang gedung untuk prestasi 2. Nah, untuk prestasi 3, teman-teman nggak dapat potongan sama sekali untuk uang kuliah, tetapi teman-teman dapat free uang gedung 100%. Jadi nggak perlu bayar uang kuliah 100%. Nah, untuk webinar kali ini, untuk webinar beasiswa kali ini, teman-teman yang bisa ikut 3 webinar yang memang sudah dirancang oleh UIB, teman-teman akan mendapatkan prestasi 3 secara nggak langsung. Nah, lumayan banget kan? Jadi 100% uang gedung teman-teman nggak perlu bayar. Jadi teman-teman sudah saving sekitar 9 sampai 10 juta
Catat ya, teman-teman bisa saving 9-10 juta kalau teman-teman mengikuti rangkaian webinar dari acara webinar pertama sampai acara webinar terakhir yang diadakan oleh UIB. Nah, kemudian yang prestasi 4 ini free 75% uang gedung. Artinya teman-teman hanya membayar 25% saja untuk uang gedung ini. Ya, jadi itu tadi adalah serangkaian beasiswa yang disediakan oleh UIB. Nah, teman-teman bisa mulai ketik di pertanyaan kalau misalnya memang ada yang ditanyakan, sambil kita nanti akan lanjut pada testimoni dari salah satu penerima beasiswa yang kuliah sambil kerja. Nah, tadi saya lupa menyebutkan nama atau tadi saya salah menyebutkan nama. Jadi testimoni ini akan dibawakan oleh Catherine sebagai penerima beasiswa full, beasiswa Cemerlang ya, beasiswa full, dan Catherine ini sekarang sedang kuliah sambil kerja juga ya. Jadi nanti teman-teman boleh tanya juga apakah mengganggu nggak kuliahnya, seperti itu ya. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan memberikan waktu kepada Catherine. Silakan Catherine. Ya. Baik, selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesempatan Ibu yang sudah diberikan bagi saya untuk dapat sharing terlebih dahulu. Jadi perkenalkan dulu, nama saya itu Catherine, dari asal sekolahnya dari SMA Yosudarso Batam. Dan saya mendapatkan beasiswa Cemerlang di UIB ini. Untuk jurusannya, saya sekarang mengikuti untuk jurusan sistem informasi. Jadi sistem informasi ini mempelajari terkait ilmu komputer. Jadi di sini saya mendapatkan beasiswa Cemerlang. Beasiswa Cemerlang ini udah menutupi untuk 100% dari biaya kuliah saya. Jadi yang selama 7 semester ini untuk kuliah itu kan normalnya 4 tahun ya, tapi kalau di UIB ini bisa dalam waktu 3,5 tahun sudah bisa menyelesaikan untuk masa studinya gitu. Jadi untuk 3,5 tahun ini sudah ditutupi oleh beasiswa Cemerlang ini. Jadi dengan begini saya bisa membantu orang tua saya, jadi tidak memberatkan. Juga walaupun yang beasiswa ini tentu saya harus kuliah sambil bekerja. Kuliah sambil bekerja itu ya tentu bukan sesuatu yang mudah ya. Untuk teman-teman yang lain yang juga ikut telah merasakan kuliah sambil bekerja ini juga pasti merupakan salah satu tantangan terbesar juga dalam hidupnya. Jadi kuliah sambil bekerja ini, kuliah sambil bekerja ini juga bukan, walaupun memang tantangan yang cukup besar, tapi ini juga merupakan suatu pengalaman yang sangat berguna menurut saya dalam hidup saya. Jadi sebelumnya ini saya nggak pernah bekerja sama sekali, nggak ada pengalaman bekerja gitu. Jadi untuk teman-teman yang nanti juga belum pernah bekerja dan nanti dapat beasiswa Cemerlang, beasiswa penuh, itu bisa nggak perlu khawatir untuk apakah bisa mengikuti, apakah bisa bekerja dengan baik gitu. Karena juga semuanya pasti akan diajarkan juga dari awal. Juga kerja ini sebenarnya disebut magang ya di sini ya, karena bekerja ini kan bukan merupakan prioritas utama. Prioritas utama kita ini sebagai mahasiswa, kita harus kuliah. Jadi itu tetap menjadi prioritas utama. Bekerja ini bukan sebagai prioritas utamanya itu. Kalau mau ditanya, bagi waktunya bagaimana misalnya, kan ini saya kerjanya dari pagi jam 8.30 sampai selesainya jam 5.30. Normalnya seperti itu, tapi selama COVID ini kan jadinya selesainya jam 5. Saya dulu tuh kerjanya pas malam justru lebih banyak mahasiswanya, karena di sini UIB ini rata-rata mahasiswa juga sambil bekerja. Jadi kalau malam itu saya mulai dari jam 3 sampai selesai itu jam 9. Jadi habis selesai kuliah pagi itu lanjut langsung dengan bekerja. Kalau sekarang kebetulan untuk kuliahnya kan jadi online.
Sebenarnya memang ada saat-saatnya bakal merasakan berat, merasakan tantangan seperti itu. Tapi lama-lama itu memperkuat dirimu, gitu, memperkuat diri saya. Jadi saya yang biasanya sulit untuk membagi waktu, tidak terorganisasi menjadi lebih terorganisasi. Jadi merupakan suatu pengalaman, suatu kemampuan tambahan. Juga kalau bekerja di sini biasanya posisinya di biro-biro di WIB ini ada beberapa kantor-kantor. Ada misalnya kantor humas, kantor BPKA, keuangan dan sebagainya. Itu biasa ada anak-anak magang yang ditempatkan di situ. Anak-anak magang itu seperti yang tadi disebutkan oleh Ibu Rati, bisa dari yang beasiswa penuh ataupun ada dari yang beasiswa parsial. Tapi untuk beasiswa penuh ini sebagai prioritas utamanya, seperti itu. Di mana yang lain, teman-teman lain yang tidak mendapat beasiswa penuh, itu harus membayar sekitar 9 sampai 10 juta. Saya per semesternya tidak perlu membayar apa-apa, hanya pertama kali membayarkan untuk biaya administrasinya 2.500.000. Itu pun hanya untuk keperluan mahasiswa. Nanti selanjutnya juga ada untuk biaya sidang wisudanya. Tapi selama perkuliahan ini tentu saya tidak perlu membayarkan apapun karena dari WIB sudah menutupinya melalui beasiswa cemerlang. Jadi saya merasa sangat bersyukur sekali bisa mendapatkan beasiswa ini. Jadi untuk teman-teman semua, semoga bisa mendapatkan juga beasiswa penuh ini. Jadi nanti untuk beasiswa penuh ini cukup untuk menyertakan sertifikat-sertifikatnya, kemudian nilai raportnya, ini semua yang ada, lampiran-lampirannya disertakan aja. Ini juga ada yang menanyakan kan sebagai pernah berpartisipasi dalam lomba di tingkat provinsi atau nasional. Tapi sebagai partisipan aja itu nggak masalah, tetap disertakan saja. Saya sendiri juga pernah mengikuti lomba-lomba, itu yang juga harus disertakan, karena itu sebagai bahan pertimbangan untuk dari WIB-nya apakah bisa mendapatkan beasiswa penuh ini atau tidak. Jadi disertakan aja, jangan takut, nanti dicoba aja. Yang penting persiapkan diri dengan baik. Ini nanti akan ada ujian saringan masuknya, itu ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Itu semua dipersiapkan dengan baik. Sertifikatnya jangan lupa. Kalau begitu sudah nanti tinggal mengikuti saja dan menunggu hasilnya. Untuk teman-teman semua yang nantinya akan mendaftar, semoga bisa mendapatkan juga beasiswa ini. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sharingkan. Kalau misalnya dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditaruhkan di kolom question ini, nanti akan dijawab satu-satu. Oke, saya gantian duduknya dengan Catherine. Kenapa? Karena Catherine bekerja di Biro Humas di bagian saya. Di bagian saya, jadi Catherine tadi seperti dijelaskan menerima beasiswa cemerlang. Beasiswa cemerlang itu wajib kerja di WIB, dan kebetulan Catherine dapat penempatannya di Humas. Jadi kita gantian-gantian untuk testimoni. Nah, jadi teman-teman sudah mendengarkan materinya, yaitu tentang WIB, kemudian tentang beasiswa, dan sudah banyak pertanyaan ya. Jadi sambil ini pertanyaan, saya akan share link absensi. Ya, saya akan sharing absensi, jadi teman-teman bisa lihat nanti di announcement-nya, di announcement di sebelah kanan kan biasanya, teman-teman harus isi link absensi. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa sambil mendengarkan jawabannya sambil isi absensi ya. Harus itu isi absensinya, karena untuk verifikasi data e-sertifikat. E-sertifikat ini adalah bukti bahwa Anda sudah ikut webinar ini, dan menjadi salah satu syarat untuk mendapat prestasi 3. Ibu Rati tadi sudah menjelaskan prestasi 3 itu apa. Prestasi 3 itu adalah free uang bangunan, yaitu kalau di UIB bisa nyampe 9 sampai 10 juta. Jadi dengan ikut webinar 3 webinar, nah kalian bisa bisa dapatkan potongan. Nah, kalian ikut 3 webinar, kalian dapat e-sertifikatnya. Nah, itu adalah bukti untuk menunjukkan dapat prestasi 3-nya.
Nah, tadi juga diinfokan kapan jadwal ujiannya, bulan September. Sedangkan pendaftaran beasiswanya sudah mulai dari nanti 20 Juli. Seminggu lagi ya, hari Senin 20 Juli itu udah bisa daftar beasiswa untuk tahun ajaran baru. Beasiswanya, pendaftarannya itu online. Jadi semuanya online sekarang. Jadi kalau sudah ini nggak online lagi, ada yang untuk online, ada yang nggak online lagi. Jadi online ke pendaftaran ACID. Oke, kita langsung masuk dulu ke sambil admin. Nah, di sini kan admin udah isi nih. Mohon mengisi absensi ya, linknya ya. Dibuka sampai 15.30 linknya. Kalau belum isi, nanti udah 15.30 itu ketutup. Jadi nggak bisa absen lagi. Pertanyaannya dari Lara Meilani. Cara daftar untuk bisa tinggal di asrama gimana, Kak? Nah, gitu kan. Oke, cara daftar. Daftar aja ke Humas. Yang jelas, pastinya, satu, kalian harus lulus ujian UIB dulu ya. Ujian masuk UIB, lulus. Kalau nggak lulus, ujian lagi, gitu ya. Nggak lulus lagi, tahun depan. Jadi, harus lulus ujian dulu. Habis lulus, baru daftar di Humas. Mas, Bang, Kak, saya mau daftar di asrama. Nanti kita cekin apakah masih tersedia atau tidak. Terus dicekin kalian orang Batam atau luar Batam. Karena kita prioritaskan untuk luar Batam. Gitu ya, cuman isi form pendaftaran. Nah, apalagi kalau ternyata masih gratis isi form pendaftaran dan nggak usah bayar apa-apa lagi. Kalau seandainya ada pembayaran, kami pasti akan infokan di medsos, di IG, di Facebook seperti itu. Kalau misalnya sudah mulai bahwa asrama itu ada biaya seperti itu, biayanya pun nggak akan mahal. Karena kalau kos-kosan di sekitar UIB ya, kalian harus bayar minimal 550.000, itu yang paling murah. 550.000 itu yang paling murah, itu kosong, kadang isinya itu nggak ada apa-apa. Ya, asrama UIB karena bisa 4 orang sekamar, 1 orang bisa antara kena 100 sampai 200.000. Seperti itu. 100 sampai 200.000. Ya, kalian kan sekamar 4 orang bisa kenalan dengan daerah lainnya silaturahmi. Oke, itu udah menjawab dari anonimus yang ada namanya berarti. Kuliah program internasional itu ada dibiayai pihak kampus atau kampus yang dipilih. Nah, gitu kan. Maksudnya ya, jadi dia gini, apa UIB yang biayain atau kampus luar negerinya, nah kayak gitu. Misalnya milih Korea Selatan. Korea Selatan di mana? Di Hanbat University misalnya. Jadi itu tuh UIB yang bayarin kita atau dari Hanbatnya. Itu bisa salah satunya. Biasanya sih ya, itu tuh biasanya program internasional yang ke Korea atau kemanapun, biasanya nyari yang beasiswa, nyari yang gratisan. Karena Hanbat itu biasanya menawarkan, ada kuotanya ya, Hanbat University Korea contoh, biasanya setahun nerima 2-3 orang yang mau kuliah di Hanbat, dan itu biasanya misalnya free uang kuliahnya, atau free asramanya di situ. Jadi, carilah yang nawarin free dulu, gitu ya. Yang nggak free ya banyak, gitu ya. Yang nggak free banyak. UIB ada ngasih nggak beasiswa untuk luar negeri? Kalau kalian udah dapat beasiswa dari UIB, pas masuk UIB dapat beasiswa kayak tadi, kayak Catherine, Cemerlang, misalnya Diri, biasanya jarang ngasih lagi sih. Karena UIB tiap semester udah ngasih beasiswanya ke kalian. Jadi kalau kalian mau ke luar negeri, simpanlah uang gaji kalian itu, dan pergilah ke luar negeri, karena UIB nggak jarang ya ngasih beasiswa untuk tambahan lagi ke luar negeri, karena di UIB-nya sendiri udah gratis, nah gitu. Itu ya. Terus caranya gimana untuk program internasional? Sama seperti asrama, kalian harus lulus dulu masuk UIB. Nggak lulus ujian lagi, nggak lulus tahun depan. Jadi harus masuk lulus dulu UIB. Nah, terus kalian awal-awal semester 1 daftarlah di IRO, International Relationship Officer. Ya, internasional. Jadi di IRO. Daftar di IRO, itu program fakultinya. Lalu kalian bisa masuk ke list. Nah, biasanya di list atau di daftar yang tertarik program internasional, kalau ada informasi gratis-gratis beasiswa itu langsung disebarkan, langsung diinfokan. Nah, siapa cepat dia dapat. Jadi program internasional yang gratis itu saingannya lumayan ya. Kak, kalau saya, pertanyaan selanjutnya, Kak, kalau saya masih baru kelas 3 SMK, nanti kan ya, saya masih baru kelas 3 SMK, berarti baru masuk kan, nanti tanggal 13 kan maksudnya itu,
tanggal 13 Juli baru naik ke kelas 3 ya. Yang memang ini sebenarnya webinar ini untuk orang-orang yang mau dapat beasiswa tahun depan, gitu loh. Kelas 3 SMK ya pas, kan tahun depan. Jadi meskipun baru masuk, beasiswanya dari sekarang aja ikut beasiswa, beasiswa gelombang beasiswa, karena gelombang beasiswa itu berakhirnya di November. Setelah November ke sana itu reguler. Biasanya seperti itu ya di UI. Itu ya. Jadi memang pas. Jadi tadi kan ujian masuknya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Belajarlah dulu, itu ada waktu kan? Belajar dulu, kemudian prestasi, apa sih? Carilah prestasi dulu. Ya, masih ada waktu. Iya, tadi yang udah dijawab oleh Catherine, Kak, saya sering berpartisipasi lomba provinsi sebagai peserta. Apakah bisa? Ya, sertakan ya sertifikatnya. Kak, untuk insan mandiri, bidik misi, kita sudah memenuhi persyaratan. Apa masih disaring lagi untuk menerima beasiswa? Ya, disaring lagi. Bidik misi termasuk salah satu saringannya lumayan ketat ya di UIB ini. Karena selain persyaratan administrasi, pastinya harus ujian saringan masuk, semua mahasiswa baru di IB harus mengikuti ujian saringan masuk, yaitu bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris tadi. Kemudian, kalau bidik misi khususnya setelah lulus dari USM, itu biasanya ya, kalau nggak punya KIP, itu harus disurvei lagi. Survei rumahnya, survei latar belakang keluarganya. Tapi kalau sudah punya KIP, Kartu Indonesia Pintar, itu nggak perlu ada survei lagi. Nah, kebanyakan tahun-tahun sebelumnya, kalau insan mandiri itu gagalnya itu di ujian saringan masuknya. Nilainya tidak memenuhi standar UIB. Oke ya. Nah, berita baiknya untuk kalian, kita akan menjalankan program baru di tahun ini, yaitu program tryout. Tryout kan biasanya masuk negeri ya, PTN. Jadi UIB mau membuat program tryout masuk UIB. Jadi kita nggak mau kalah sama negeri. Kita nggak mau kalah sama negeri, kita juga bikin tryout. Karena supaya tingkat yang lulus masuk UIB tinggi gitu loh. Jadi banyaknya ini penerima beasiswa ini kesandungnya itu di ujian masuk gitu. Ada yang bilang ujian masuk UIB itu susah katanya gitu kan. Ada yang bilang biasa aja gitu kan. Nah itu kan macam-macam. Tapi kebanyakan yang bilangnya susah. Jadi saya menampung aspirasi itu kan. Menampung aspirasi. Jadi saya akan buka program namanya program tryout secara online. Seperti apa? Nanti ikuti ya, stay tune di IG-nya Humas gitu ya. Oke, Kak, bagaimana pertanyaan selanjutnya? Kak, bagaimana dengan siswa yang tidak memiliki prestasi di SMA? Insan mandiri itu tidak perlu prestasi sebenarnya dari persyaratan. Yang perlu prestasi itu cemerlang, prestasi 1, nah itu perlu sertifikat prestasi. Kalau misalnya nggak ada prestasi, kan dipilih tuh nanti ada beasiswanya apa aja. Nanti penjelasan tentang beasiswanya kalian bisa cek ke website Humas juga ya, website UIB, www.uib.acib, itu ada penjelasan tentang beasiswanya. Nanti kita share juga di IG. Nah, kemudian nanti kita akan share brosur juga di website, di mana kalian bisa download seperti itu. Nah, kalau misalnya tidak punya prestasi, biasanya kita ngelihatnya ke rapot. Yang penting rapotnya rata-rata 75. Rata-rata dari semester 1 sampai semester terakhir, rapotnya harus 75. Kita mengutamakan itu sih. Jadi prestasinya, kalau misalnya kamu milih cemerlang, tapi nggak ada prestasi, kayaknya nggak akan lulus. Tapi kalau beasiswa lain, yang lainnya, kemungkinan bisa. Yang penting ujian saya masuknya, ini ya, apa sih, lolos. Pertanyaan selanjutnya. Kalau mau nanya, saya maba tahun 2020, apakah saya memiliki kesempatan dapat beasiswa ini? Maba 2020 bisa, beasiswa kita berlaku 2 tahun kelulusan. Kalau misalnya saya nawarin beasiswa untuk lulusan tahun 2021, berarti yang tahun 2020 masih punya kesempatan. Kalau kamu lulusan tahun 99 gitu ya, tahun 2000 lah. 99 masih lama banget ya. Pokoknya udah 5 tahun, kamu lulusnya 5 tahun yang lalu, itu nggak masuk syarat beasiswa. Syarat beasiswa IB itu lulus 2 tahun terakhir.
Ya, jadi kamu yang maba tahun 2020 masih punya kesempatan. Daftar ya. Ya, daftar. Oke. Dari L. Namanya cuma L doang. Saya juga L. Nama saya L. Kristina. Oke, Kak, untuk lampiran seperti ini raport, untuk bisa dapat beasiswa cemerlang, bisa dipersiapkan atau dikirim baiknya mulai dari kapan, Kak? Pembukaan beasiswa, mau beasiswa cemerlang yang mandiri, prestasi 1, 2, 3, 4, mulainya 20 Juli. Ya. Jadi, kamu follow IG-nya Humas, di situ akan kasih tahu kapan. Saya rencana di 20 Juli ya. Ya, rencana 20 Juli akan kita publish. 20 Juli mulai pembukaan. Nah, kalau ada mundur tanggal, kan tanggal itu harus di-ACC oleh atasan dulu. Nah, tapi Juli biasanya saya udah buka. Jadi kalau udah buka, kamu daftar. Jadi di pendaftaran ACID itu pasti dengan dokumen. Ya, C, nilai rapor. Nah, semuanya kalau daftar ya daftar di situ. Kak, apakah dengan ranking 10-15 bisa mendapatkan beasiswa? Bisa. Kamu dengan ikut webinar ini aja udah dapat potongan 10 juta loh. Harus 3 webinar ya. Ya, ini kan beasiswa, prestasi 3 juga kan beasiswa ya, potongan apa sih, potongan uang gedungnya aja udah 10 juta. Kamu ikut webinar ini aja, ini. Apa bisa mendapatkan beasiswa lebih dari itu? Bisa, prestasi 2, potongan uang kuliahnya 25% selama 6 semester. Cincai lah, gitu kan. Cincai itu maksudnya apa? Lulus dulu ujiannya. Lulus dulu ujiannya, nilainya itu biasanya ya, kalau yang prestasi 2 itu harus 70, prestasi 1 80, gitu ya, 70 lah dari 100 soal 3 pelajaran tadi. Kalau prestasi 2 70. Nirna Fatila, makasih udah tanya. Jurusan favorit atau yang paling diminati oleh mahasiswa ketika daftar UIB? Ini saya udah jelasin. Ekonomi, manajemen akuntansi, sistem informasi itu masih yang paling banyak pendaftarnya. Biasanya sih ngelihat dari akreditasi ya, begitu ya. Kenapa manajemen yang paling banyak? Karena jurusan itu fleksibel sih, bagi yang suka ngehafal masuk, bagi yang suka ngitung masuk, seperti itu ya. Jadi Mirna, kamu mau jurusan apa? Kamu cek dulu, kamu cenderungnya kemana. Jangan sampai kamu suka ngitung, misal hitungan, kamu tuh bener-bener keren lah matematika ya, fisikanya gitu ya, matematika keren, masuk hukum misalnya. Tapi ya terserah sih, kalau ternyata kamu ya emang suka hukum, suka hafalan atau apa, masuk aja gitu. Saat ini kan udah biasa ya, nggak sesuai dengan jurusannya, itu udah sangat biasa. Banyak kok anak kebidanan yang masuk akuntansi di UIB ini. Contoh gitu ya, itu banyak. Jadi nggak usah khawatir kamu maunya di mana. Biasanya sih kalau kita ngejalin sesuatu kebahagiaan, senang, biasanya hasilnya juga bagus, gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu deh. Kelvin, Kak, kira-kira dari materi tadi kita tahu bahwa walaupun dengan hubungan itu juga nggak bisa juga. Kita ulangi pertanyaan. Kak, kira-kira dari materi tadi kita tahu bahwa untuk beasiswa dapetin dengan prestasi luar. Untuk beasiswa dapetin dengan prestasi luar. Dan sebelumnya kakak mengatakan bisa juga kita menunjukkan sertifikat sebagai partisipasi, tapi untuk acara seperti keagamaan, tetapi antar daerah nasional atau tuh bisa dapetin beasiswa. Tanya panjang, komanya di mana? Gak apa-apa. Ya, beasiswa kita itu apa sih prestasi apapun. Sebagai peserta juga ya lumayan lah ya gitu. Apalagi sebenarnya gini loh, kalau kamu ikut nasional, tingkat nasional, misalnya contoh ya, aku atau tingkat internasional sebagai peserta gitu ya, ini levelnya gitu, itu apresiasi kita itu besar loh, kecuali tingkat sekolah loh, antar kelas nih, kamu cuma peserta, itu kan cuma sama teman sekelas persaingannya, jadi biasanya kita tuh, anggaplah ini nggak masuk, tapi ketika kamu peserta, tapi tingkatnya nasional gitu ya, provinsi, nasional, sampai internasional, kita appreciate, karena saingan kamu bukan cuma teman sekelas kamu, tapi dengan seluruh nasional. Itu masih apresiasi. Apalagi ketika kamu ikut, kamu menang gitu kan. Itu sangat diapresiasi. Jadi Kevin nggak usah ya takut, sertain aja prestasinya ya. Tapi saya tekankan di sini ya buat teman-teman. Untuk masuk, untuk dapat beasiswa UIB, hukumnya itu,
hukumnya itu dan. Jadi misalnya contoh, cemerlang itu harus punya rapot minimal 75, cemerlang itu 80. Kemudian ujian saringan masuknya 80, kemudian punya prestasi provinsi. Salah satu dari 3 ini tidak memenuhi, nggak akan lulus. Jadi misalnya kalian ranking 1, kemudian prestasi provinsi, rata-rata rapot 90, tiba-tiba ujian masuk UIB jatuh, itu nggak akan lulus, nggak akan dapat beasiswa. Apa banyak yang seperti itu? Banyak. Dia ranking 1, tapi nggak, gagal di cemerlang. Kenapa? Ya mungkin waktu ujian mungkin dia lagi patah hati karena baru putus cinta, kan saya nggak tahu gitu ya. Kan kondisi orang beda-beda gitu kan. Nah, itu banyak faktor. Jadi Kelvin, kamu sertain aja semua sertifikatnya. Mau itu keagamaan, misalnya kamu juara MTQ gitu ya, ajuin aja. Tapi persyaratan itu ya berlakunya dan tadi kamu harus rata-ratanya harus bagus juga dan yang lain-lain. Nah gitu ya. Ada yang bilang saya udah ini loh, udah juara nasional, udah ini, tapi tetap nggak lulus dapat beasiswanya ya. Ya kemungkinan itu USN-nya kamu nggak masuk. Areas kurang masuk standar ya nilainya. Harusnya kan cemerlang itu misalnya 80, kamu cuma dapat 70. Nah itu tuh biasanya ya nggak masuk, nggak dapat. Oke. Kak boleh tolong jelaskan prestasi 2, 3, 4 itu apa? Seperti minimal harus ada pencapaian apa baru bisa disebut prestasi 1, 2, 3, 4. Tadi Ibu Rati itu udah jelasin kalau nggak salah ya. Oh, coba. Kak saya banyak prestasi di SMP, apa bisa dipakai? Saya hanya menerima yang SMA, SMP mohon maaf ya, nggak bisa. Jadi prestasi SD, SMP-nya mohon disimpan. Nah, saya menerimanya yang SMA. Emang udah ketentuannya kayak gitu sih. Oke, untuk prestasi 1, 2, 3, 4, pertanyaan yang sebelumnya. Prestasi 1 itu untuk yang ranking 1 sampai 3. Rata-rata rapot 80, kemudian potongan uang kuliahnya setengahnya. Tadi Catherine bilang, Catherine tadi ya, yang pendengar cemerlang, teman-temannya itu yang nggak dapat beasiswa, per semesternya bayar sekitar 8 sampai 9, bahkan dari 9 sampai 10 juta per semester. Catherine itu nggak bayar sama sekali. Nah, prestasi 1 itu setengahnya. Berarti kalau 10 juta, 5 juta ya. Kalau 8 juta, ya 4 juta. Nah, dia bayar 4 juta itu selama 6 semester. Sisanya gratis. Yang harusnya tadi 8 juta, dia cuma bayar setengahnya. Ya, selama 6 semester. Itu prestasi 1, yang ujian saringan masuknya itu harus nyampe 75-80 juga. Prestasi 2, bedanya apa sama prestasi 1? Potongan uang kuliahnya. Uang kuliahnya hanya 25% potongannya. Kalau prestasi 1, 50%, prestasi 2, 25% selama 6 semester. Ujiannya 70 nilainya. Kalau prestasi 1, 80, kalau prestasi 2, 70. Seperti itu. Prestasi 3, prestasi 1 dan 2, uang gedungnya gratis. Dan 10 juta. Oke? Sip. Prestasi 3, yang gratis hanya uang gedungnya aja. Uang kuliahnya yang 8 juta, yang 9 juta, atau yang 10 juta per semester, tetap bayar. Prestasi 4, itu uang gedungnya baik. Kan yang prestasi 3 itu 10 juta gratis tuh. Kalau prestasi 4, bayarnya 2,5 juta, sisanya gratis. Uang kuliahnya tetap bayar. Kenapa? Karena standar masuk untuk prestasi 3, itu nilainya 60. Prestasi 4, 50. Jadi bisa ketebak ya, yang nggak masuk, nggak lulus UIB, nilainya berapa gitu loh. Ya, standarnya. Karena paling tinggi nilainya 100. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Itu tentang prestasi 1 dan 3. Nah, kalau dilihat dari persyaratan, kalau dilihat dari saat pendaftaran beasiswa cemerlang, seluruh syarat sudah terpenuhi, berarti dia syaratnya sudah terpenuhi. Hanya saja nilai raport fisika semester 2 tahun kemarin nilainya pas 70. Jadi apakah saya daftar aja? Cuma nilai fisika doang kan yang 70, yang lainnya kan oke. Udah lah, saya tutup mata, cuma 70.
saya nggak akan lihatnya 70-nya. Rata-rata kan 75-80 untuk cemerlang ya. Jadi maksudnya itu beda dikit gitu ya, apa-apa gitu kan. Daftarin aja ya. Yang ini kan yang nanya anonimus gitu ya. Bentar. Lanjut. Kata-kata dengan ikut webinar ini sampai terakhir kita dapat potongan 10 juta. Ya, sampai terakhir itu tuh 3 webinar ya. Bukan satu ini, 3. Nanti admin akan ngasih link untuk link webinar ya. Maaf, ketikin link webinar ya untuk selanjutnya. Jadi selanjutnya ini admin akan masukkan link webinar bit.ly Airo webinar series. Itu ada. Jadi itu admin akan ketikkan di tempat kalian, ikuti link itu, nanti juga ada di IG Humas. Ini kan satu nih, webinar ini kalian dapat satu. Nanti ikut yang Airo. Aero itu ada 3 pilihan webinar. Ketika kalian klik linknya, ada 3 pilihan webinar. Kalian boleh ikut 3-3-nya, boleh ikut salah satu gitu. Karena di Humas akan ada webinar selanjutnya. Minimal 3, kalau kalian ikut webinar, kalian dapat potongan 10 juta itu. Ini tanpa tes udah dapat potongan atau harus ikut tes dulu? Semuanya harus ikut tes gitu. Mau itu beasiswa, mau nggak beasiswa, semuanya ikut tes. Gitu ya. Pak, kalau misalnya nih saya mau dapat beasiswa, tapi saya di luar Pulau Batam, ujian saring masuknya gimana, Pak? Tadi kan di slide sudah ada bahwa kita online pendaftarannya lewat pendaftaran.uib.ac.id. Kita dari gelombang kemarin, gelombang 5, kita udah online, Mas, Mbak, ya. Jadi online ujiannya. Oke. Nah, itu. Jadi admin sudah ini ya infokan untuk webinar selanjutnya kan bisa di Aero webinar series tuh. Oh ya, maafin sekalian pendaftaran ACID-nya dong. Boleh. Jadi online UIB tidak. Kalau sudah ininya sih sebenarnya kalau sudah corona pasti ujiannya ada yang di UIB, ada yang online juga, jadi nanti double ya. Nah itu tadi moderator ada pendaftaran UIB ACID ini untuk pendaftaran online-nya. Kalian bisa daftar gelombang beasiswa mulai nanti ya. Rencana saya 20 Juli udah buka. Oke, seperti itu. 20 Juli udah buka. Sip, ini udah. Oke, kita udah 2 jam 12 menit ya ternyata ya. Kurang lebih. Oke, 5 menit lagi saya close. Oke, 5 menit lagi saya close. Pertanyaannya di sini saya udah jawab semua ya. Masih ada pertanyaan lagi kah? Oke. Jangan lupa untuk mengisi absensi untuk bukti kalian mengikuti webinar. Oke, kita coba lihat. Kak, saya belum isi absensi, lupa lihatnya. Oke, link absensi tolong diisi. Oke, untuk saya inikan lagi program untuk ya saya doakan ya program saya untuk tryout masuk UIB bulan mudah-mudahan Agustus sudah ada ya. Jadi yang mau ikut ujian beasiswa bisa ikut tryout dulu, uji coba dulu. Jadi program tryout ini adalah uji coba, kalian kayak tryout, kalian ngisi soal-soal gitu ya, soal-soal masuk UIB. Ya pastinya kalau pas ujian nggak akan saya pakai soal itu lagi. Tapi setidaknya kalian punya gambaran kalau soal-soal UIB itu kayak gimana. Namanya tryout, gitu. Jadi ketika kalian ikut tryout nanti, gratis nggak tryoutnya? Gratis lah buat kalian mah ya. Nanti gratis, itu bisa diikuti oleh seluruh siswa seluruh daerah. Itu tryoutnya itu kalian bisa coba. Kalau ternyata nilainya, kalau kalian misalnya target saya cemerlang berarti 80 gitu ya.
Kalau misalnya kalian ternyata pas udah tryout dapatnya 50, belajar lagi gitu ya. Belajar lagi, kalau bisa sampai nyampe itu gitu. Jadi kalian istilahnya ada gambaran soal ujiannya seperti apa untuk masuk IB. Jadi saya sih harapin kalian follow IG-nya Humas karena di situ informasi-informasinya akan kita yang update terus menerus gitu ya. Kalau kita ada program atau apapun. Nah untuk yang periode tahun 2020 ini kita masih buka. Saat ini kita masuk gelombang 8 yang mau kuliahnya September besok ya. Kita masih buka sampai gelombang 9. Kita buka. Kemungkinan mungkin sampai gelombang 10 ini karena kondisinya UTBK atau SBMPT itu diundur kan. Maksudnya tuh jadwalnya mundur gitu ya. Jadi untuk menampung teman-teman yang misalnya kurang beruntung nggak masuk PTN seperti itu, UB masih buka gitu kan. Karena kan kita nggak tahu ya rezeki, mungkin bukan rezekinya di PTN gitu ya, rezekinya misalnya di PTS sama aja pas sekarang. Nah kita tanggal 24 Juli itu kita insya Allah akan ada webinar yang temanya sukses di PTS. Jadi ini ditujukan misalnya untuk anak-anak yang memang mau masuk tahun ini gitu kan. Dan nggak apa-apa juga untuk yang lain juga ikutan. Jadi saya kasih tahu dari sekarang aja 24 Juli itu rencana akan ada webinar. Saya juga yang ngadain, pembicaranya mungkin Ibu Rati atau yang lain, organizer aja. Jadi itu sukses di PTS terkait bahwa salah satunya ya maksudnya itu kan kalau kuliah kita bisa di mana aja sekarang. Banyak kok yang masuk PTS juga sukses, cuma PTN aja, kayak gitu. Tapi bagi yang mau ikut PTN, UTBK, SBMPTN, nggak apa-apa ikut. Rezeki kan nggak tahu ya, gitu. Mudah-mudahan sukses juga, kayak gitu. Nah, webinar itu, kalau kalian misalnya ikut webinar ini satu, ikut webinar yang punya Aero itu tadi satu, terus terakhir ikut yang tanggal 24, itu kan 3 juga tuh. Itu boleh, seperti itu. Nah, kita lihat apa ada pertanyaan lagi, karena 5 menit saya tutup kan tadi. Nah, ujian masuknya itu tentang apa aja, Kakak? Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Saya ulangi, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ya, belajar yang betul. Itu kayak UN. Tapi ngelihatnya juga nggak persis juga kayak UN seperti itu. Jadi kalau udah ikut 3 webinar, masih tetap harus ikut tes ya, Kak? Yap. Kalau misalnya tesnya nggak lulus, apakah hangus 100% uang gedungnya? Kalau nggak lulus, tadi saya udah bilang, di UIB, kalau nggak lulus sekali, kalian bisa dikasih kesempatan sekali lagi. Ya, jadi 2 kali tes boleh. Itu nggak hangus kok, masih bisa dipakai. Tapi kalau misalnya udah 2 kali tes, kalian nggak lulus lagi, hangus. Tahun depan aja, mulai ikut lagi ya. Kalau kalian masih eligible untuk beasiswa. Ya, jangan nggak lulus atau lulus, ikutin tryout-nya ya nanti supaya lulus, supaya dapat setidaknya 100%. Itu lumayan kan ya, ngurangin beban orang tua. Jadi tema ini yang salah satunya sebelum saya tutup, tema ini kan apa sih istilahnya menggapai cita di sini sih diartikan khususnya lanjutin pendidikan, karena pendidikan itu salah satu yang bisa merubah derajat keluarga ya, supaya keluarga kita lebih baik. Nah kayak gitu. Nah itu dengan cara salah satunya beasiswa. Jadi apa sih Catherine salah satu ya testimoni tadi kan bisa bekerja, kuliah sambil bekerja. Jadi banyak sekali bantu orang tua. Terus saya tanya gajinya itu kamu simpen, tabung atau dikasih ke orang tua? Dikasih ke orang tua. Apalagi dengan kondisi saat ini ya, yang apa sih banyak PHK di mana-mana, ekonomi sulit, seperti ini. Jadi banyak banget membantu apa sih perekonomian keluarga. Itu sih yang kita harapkan bahwa udahlah sudah cukup kalian sampai SMA ngerepotin orang tuanya. Untuk kuliah yang kalian kan udah 17 tahun lebih ya rata-rata usianya karena udah lulus SMA. Nanti selalu SMA diusahakan jangan ngebebanin orang tua lagi gitu. Bisa bekerja sambil kuliah. Nah di UIB itu tipikalnya mahasiswanya kayak gitu. Udah bekerja sambil kuliah. Dan harapan bisa ngebantu orang tua. Kalau kalian bisa mampu dengan beasiswa, ambil beasiswa. Supaya kalian lebih ringan gitu, dari segi biayanya. Saya masih kelas 12 untuk pendaftaran masuk UIB dan beasiswa saya ikut target tahun ini lah, yang ini nih yang nanti
nanti kamu IG Humas cek 20 Juli kan untuk beasiswa. Kita kan gelombang 8 sama gelombang 9 itu nggak ada beasiswa kayak gini lagi. Nggak ada ya beasiswa penuh kayak gini. Beasiswa penuh hanya untuk yang nanti kuliahnya di tahun 2021. Nah, berarti kamu ikut ujiannya yang periode beasiswa, yaitu periode dari bulan Juli sampai November. Ikutlah, ya, tapi bukan yang masuk tahun 2020, maksudnya tahun 2021. Oke, ngerti? Oke. Kan ya raport itu yang dilihat nilai per mata pelajarannya atau rata-rata. Ya, rata-rata semuanya. Misalnya di satu semester itu ada 25 pelajaran gitu kan. Akhirnya rata-ratanya berapa, itu yang 9. Bukan per pelajaran, per mata pelajaran. Pertanyaan terakhir. Terakhir kan? Pertanyaan terakhir. Kak, kalau misalnya bagi siswa yang mau kuliah, mampu dan ingin mendapatkan beasiswa full, tapi saat tes masuk nilai di bawah 80, gimana? Ya, nggak lulus lah. Misalnya dia itu yang kuliah, anak mampu, ingin dapat beasiswa full, tapi pas tes masuk nilainya nggak masuk 80, ya nggak dapat lah beasiswanya. Kamu akan dialihkan ke beasiswa lain. Misalnya contoh, kamu targetnya cemerlang, nilainya kan 80 tuh. Pas ujian tiba-tiba nilai kamu 70. Saya yang nentuin beasiswa kamu, itu kan nurunin kamu jadi prestasi 2. Gitu. Kalau kamu ternyata dapat 80, berarti cemerlang tuh. Biasanya ditelepon sama mas, wah, kamu ini loh, nilai kamu masih cemerlang loh, selamat, biasanya gitu. Oh gitu ya, iya, kamu menerima ini apa sih sebagai beasiswa cemerlangnya? Syaratnya kamu harus kuliah di UIB pasti dan bekerja di UIB. Ada yang setuju, ada yang setuju. Enggak, saya nggak mau kerja di UIB, saya mau fokus kuliah. Kalau gitu, kalau nggak fokus kuliah, nilai kamu akan saya beasiswa kamu kan cemerlang, tapi saya jadikan prestasi 1. Karena kamu nggak mau kerja, maka jadi prestasi 1. Karena prestasi 1 kan nilainya sama 80. Tapi tidak wajib kerja di UIB. Nah, jadi dia akan dapat prestasi 1 diturunin ke prestasi 1, potongannya cuma setengahnya uang kuliahnya, karena dia nggak mau kerja. Nah kayak gitu. Jadi nilai kamu ujian itu akan disesuaikan. Ternyata kamu target 80, nilai 60. Ya cocoknya cuma prestasi 3. Kayak gitu. Oke, ini sudah 5 menit. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, ya kalian bisa DM ke IG Humas. DM aja, IG Humasnya udah diinfokan. IG-nya, nama IG-nya Humas UIB ya, oleh admin. Jadi udah bentar lagi udah asar, gitu. Kita sholat asar ya. Jadi itu saja dari kita. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi saya ingatkan lagi, pertama untuk mengisi absensi, yang kedua untuk mengisi link Airo untuk webinar selanjutnya. Kalian bisa pilih 3-3-nya dari seminar Airo itu atau pilih salah satu. Kemudian kalian juga bisa ikut webinar yang tanggal 24 Juli, yaitu tentang webinar sukses di PTS. Jadi kalau misalnya masih ada pertanyaan, kalian bisa IG ke kami, yaitu di Humas UIB. Kemudian untuk tanggal pendaftaran beasiswanya itu akan kami infokan di IG ya, di IG Humas. Kapan aja stay tune. Kemudian kalau kalian pas daftar beasiswa, itu kan pasti ujian. Ujiannya itu kan, saya ingatkan ada ujian bahasa Inggris, matematika bahasa Indonesia, dan ujian wawancara. Ya, dan ada ujian wawancara. Jadi pada saat misalnya daftar ke daftar beasiswa, sertakan juga bukti webinarnya ya, e-sertifikatnya 3 itu ya. Bisa disertakan di pendaftaran online-nya, bukti bahwa kalian ikut 3 seminar, dan itu bisa langsung otomatis minimal dapat prestasi 3. Itu ya. Jadi e-sertifikatnya bisa disertakan pada saat nanti pendaftaran beasiswa. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih untuk bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang telah hadir. Kemarin sih yang daftar banyak banget, ratusan ya, tapi yang hadir juga sedikit. Jangan lupa itu udah dicatat sama admin, DM atau WA jika ada pertanyaan selanjutnya. Saya mewakili Ibu Rati, mewakili Catherine yang tadi sudah hadir juga. Terima kasih.
Atas waktunya, mohon maaf bila ada kesalahan, tetap ikuti IG Humas untuk informasi selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.